Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya murid-murid. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Maritim masa Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kesultanan Banten. Terletak di wilayah barat Pulau Jawa sampai ke Lampung di Sumatera. Informasi mengenai Kesultanan Banten dapat diketahui dengan berbagai sumber asing, antara lain sumber Tiongkok dan berita Tom Pires. Selanjutnya yang kedua di bidang perdagangan dan pelayaran. Banten monopoli lada di Lampung dan menerapkan pajak atas kapal-kapal yang singgah ke Banten. Banten juga mengenal sistem persawahan yang dibuka di daerah pedalaman. Beberapa tradisi yang ada di Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam di masyarakat, misalnya pada kesenian bela diri debus. Selanjutnya, Kesultanan Mataram berada di antara Kali Opak dan Kali Progo yang mengalir ke Samudra Hindia. Pada 1586, penambahan Senopati memindahkan pusat pemerintahan dari Pajang ke Mataram. Di bawah pemerintahan Sultan Agung Senopati, Mataram tercatat pernah 2 kali menyerang VOC di Batavia, yakni pada 1628 dan 1629. Tapi keduanya mengalami kegagalan. Struktur masyarakat terbagi menjadi 2 golongan raja, golongan elit, golongan non-elit, dan hamba sahaya. Kemudian ada Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta, menjadi akhir dari Kesultanan Mataram sebagai satu kesatuan politik dan wilayah. Kemudian letak Kesultanan Ternate secara geografis berada di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Salah satu informasi mengenai Kesultanan Ternate didapatkan dari berita Tome Pires yang mengabarkan bahwa Raja Ternate yang bernama Sultan Bem Akorala telah masuk Islam. Kesultanan Ternate mengalami kemajuan baik di bidang politik, ekonomi, dan perdagangan. Pada masa Sultan Hairun, di bawah kepemimpinannya pula, Kesultanan Ternate berhasil mempersatukan daerah-daerah di Maluku Utara. Pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin, Islam berkembang pesat dan diakui sebagai agama resmi. Kemudian, kehidupan ekonomi Kesultanan Ternate didukung oleh hasil bumi utamanya, yaitu rempah-rempah serta kegiatan perdagangan dan pelayaran yang maju. Kesultanan Ternate memiliki andil yang sangat besar terhadap kebudayaan Nusantara bagian timur. Pengaruh tersebut mencakupi bidang agama, adat istiadat, dan bahasa. Kemudian, secara geografis, Kesultanan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Papua. Menurut sejarawan Belanda, F.S.A. de Klerk pada 1334, Tidore dipimpin oleh seorang yang bernama Hasan Syah. Kemudian, di bawah pemerintahan Sultan Mansur, Kesultanan Tidore bersekutu dengan Spanyol demi mengimbangi kekuatan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Pada masa pemerintahan Sultan Nuku, agama Islam mengalami perkembangan di wilayah Maluku Utara. Sekian dari saya, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya Wisang Adi Nugroho mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.